Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan kalian kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Berlatar belakang pegunungan Amerika Selatan La Guajira, Colombia, diperlihatkan sebuah pesawat kecil yang sengaja ditembak jatuh oleh 3 anggota kartel yang menguasai wilayah itu. Mereka bergegas menghampiri pesawat tersebut dan menjara sebuah peti besar yang belum diketahui apa isinya. 2 dari mereka sengaja menurunkan peti tersebut, sementara pria mesum bernama Hector memeriksa pilot pesawat yang ternyata seorang wanita. Tak ingin melewatkan kesempatan yang ada di depan matanya, Hector berniat melepaskan safebelt tersebut agar bisa memperkaos Dominic. Dan tiba-tiba, kemudian ia menghabisi 2 orang lainnya karena telah menembak jatuh pesawatnya. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Dominic membuka peta yang terdapat foto seorang pria yang tak lain adalah pacarnya. Scene pun flashback ke masa lalu, di mana Dominic dan kekasihnya bernama Tolrik, warga negara Ukraina, berniat mulai hidup baru di Amerika Selatan. Namun, sebagai mantan anggota tentara bayaran, rencana tersebut tak semudah yang dibayangkan. Di tengah perjalanan, kelompok mafia Rusia tiba-tiba melakukan penyerangan secara membabi buta yang menyebabkan Tolrik tewas di tempat. Tidak terima dengan kematian kekasihnya, Dominic yang tadinya sudah insyaf, terpaksa menghabisi para mafia tanpa tersisa. Scene kembali ke La Guajira, Dominic berniat melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dimaksud oleh mendiang kekasihnya menggunakan mobil milik Hector. Namun saat mampir isi bensin, pemilik pom bensin yang mengetahui mobil tersebut milik sahabatnya Hector langsung menanyakan keberadaan Hector. Dominic tak menghiraukan pria tersebut dan bergegas pergi dari sana untuk mengubur peti miliknya lalu membakar mobil Hector. Menjelang malam, ia memutuskan mampir di sebuah bar sekedar untuk makan. Kehadirannya di sana menarik perhatian semua pengunjung. Seorang pria bernama Julio mencoba mendekatinya dan meminta izin untuk bergabung dengannya. Meskipun Dominic tak begitu peduli dengan kehadirannya, Julio tetap bersikap ramah dan memperingatkan Dominic tentang bahayanya seorang wanita berada di sana. Sebab San Lucas kini telah menjadi wilayah kekuasaan kartel dan mereka sangat jarang menemukan orang asing di sana. Sesaat kemudian, terjadi insiden kecil antara Dominic dan pengunjung bar. Beruntung, Julio berhasil melerai pertikaian mereka. Julio berusaha menenangkan Dominic yang masih tersulut emosi. Merasa Julio adalah pria baik-baik, Dominic langsung menawarkan segelas minumannya untuknya. Dan sesuai harapan penonton, adegan mantap-mantap pun terjadi. Keesokan paginya, Dominic bangun lebih awal. Terlihat ia masih mengkonsumsi obat penenang. Dari jendela kamar mandi, ia melihat seorang wanita sedang adu bacot dengan putri sulungnya. Ketika Dominic hendak meninggalkan rumah Julio, Julio pun terbangun. Ia memintanya tinggal sementara untuk sarapan. Dominic kemudian bertanya, di mana ia bisa membeli mobil bekas. Belum sempat menjawab, Julio mendapat kabar dari atasannya tentang jatuhnya pesawat dan tewasnya 3 anggota kartel. Yang ternyata, Julio adalah seorang polisi. Dalam hati Dominic, waduh, salah orang nih gue. Julio berkata akan mengantar Dominic ke kota sepulang kerja dan berharap Dominic mau menunggunya. Jika Dominic membutuhkan sesuatu, pergilah ke rumah kakak perempuan yang berada di depan. Awalnya, Dominic ingin menumpang, tetapi karena arah menuju kota dan kantor polisi berlawanan arah, Julio akan mengantarnya nanti sore. Setelah kepergian Julio, Dominic yang melihat satu mobil terparkir langsung menghampirinya. Sesaat kemudian, kakak Julio yang sedang hamil tua bernama Paulina menyapanya. Dominic meminta izin untuk menggunakan toilet. Paulina lantas memanggil anak keduanya bernama Lucas untuk mengantar Dominic. Di sana, ia berkenalan dengan ayah Julio yang harus berada di kursi roda dan anak sulung Paulina bernama Abril. Namun, mata Dominic lebih fokus ke kunci mobil. Sepertinya ia berniat mencurinya.
¿Dónde está la gringa? ¡Dámela! ¡Ya, se sienta! Pero si tienes 50... Saat keluar dari kamar mandi, kepala Dominic tiba-tiba pusing dan... Sementara di kantor polisi, Julia terkejut mengetahui salah satu korban pembantaian adalah Hector, saudara ipar kepala polisi San Lucas, seorang polisi korup yang terkenal sangat kejam. ¿Encontraron algo más en el avión? Kembali ke rumah, di mana dokter langganan keluarga Paulina bernama Raul sangat prihatin dengan penyakit Dominic. Singkat cerita, sore harinya Julio kembali ke rumah, terlihat sedang menyiapkan perayaan ulang tahunnya malam nanti. Saat sedang berkumpul di meja makan, Dominic menagih janji Julio yang akan mengantarnya ke kota. Baru saja menyetujui permintaan tersebut, Julio kembali mendapat panggilan dari kantor. Paulina lantas menawarkan diri untuk mengantarkan Dominic. Where are you from? ¿Rusia? Ukraine. How you came to be in San Lucas? I met a man in Medellin. Dalam perjalanan, Paulina menceritakan kisah menyedihkan yang dialami adiknya. Julio adalah satu-satunya polisi jujur anti korup. Karena kejujurannya itu, ia harus kehilangan istri dan putranya. Julia mengetahui bahwa pelakunya adalah beberapa rekan kerjanya sesama polisi. Namun karena tak punya bukti dan backing yang kuat melawan petugas korup, ia tidak bisa menuntut pelaku yang telah merenggut nyawa keluarganya. Apalagi, atasannya sendiri kepala kepolisian San Lucas adalah bagian dari kartel. Setahun kemudian, suami Paulina meninggal. Julio memutuskan pindah ke rumah Paulina untuk menjaga ayah, kakak, dan 3 ponakannya. Dominic turut prihatin mengetahui kisah hidup Julio yang begitu menyedihkan. Sesampainya di kota, Paulina mengantar Dominic ke tempat jual beli mobil bekas. Ia memutuskan membeli sebuah Jeep putih, tapi masalahnya adalah perbaikan mobil tersebut membutuhkan waktu 3 hari. Dominic menawarkan akan membayar $10.000 jika pria tersebut berhasil memperbaikinya dalam waktu 24 jam. Namun, ia akan melunasinya esok hari sesuai kesepakatan. The rest tomorrow. Scene berpindah ke kantor polisi, di mana para petugas sedang menyiksa terduga pelaku yang telah menghabisi Hector dan anak buahnya. Kapolsek San Lucas bernama Santiago memaksa 2 turis ini mengakui kesalahan mereka. Padahal, sebenarnya pelakunya adalah Dominic. Para tersangka yang memang bukan pelakunya, jelas menolak mengakui kesalahan yang tak mereka lakukan. Mereka berkali-kali bersumpah dan memohon agar dibebaskan, karena mereka hanyalah turis yang sedang melintas wilayah tersebut menuju Kolombia. Hal itu malah membuat Santiago semakin murka dan menyiksa mereka hingga tewas. Julio yang menyaksikan pemandangan tersebut jelas tak bisa menerima perlakuan atasannya yang tidak manusiawi itu. Akan tetapi, Julio tak tinggal diam begitu saja. Ternyata selama ini, ia merekam semua peristiwa yang terjadi di kantor polisi. Ia berniat melaporkan dan mengirimkan bukti tersebut ke kantor pusat Kolombia. Singkat waktu malam pun tiba. April merayakan pesta ulang tahun dengan meriah. Dominic mulai merasakan kehangatan di lingkungan keluarga Julio. Namun, malam itu sikap Julio sedikit berubah. Ia tak ceria seperti biasanya. Hal itu dikarenakan kejadian siang tadi di kantor polisi. Saking tertekannya, ia bahkan tak menyapa Dominic sama sekali dan bergegas menemui seseorang. Pria tersebut adalah seorang pengacara pendamping hukum yang juga mempunyai koneksi dengan anggota CIA cabang Kolombia. Julia berkata bahwa Santiago adalah tangan kanan kepala kartel yang bernama Gabriela de la Cruz. Santiago melakukan banyak pelanggaran HAM atas perintah de la Cruz. Sebanyak 12 anggota polisi menerima suap dan terlibat dalam aksi transaksi ilegal di bawah pimpinan de la Cruz. Namun siapa sangka, orang yang ditemuinya adalah bagian dari komplotan Santiago. Setelah Julio menyerahkan flash disknya, tiba-tiba Santiago berusaha membujuk Julio menyerahkan salinan rekaman tersebut jika ingin menyelamatkan keluarganya. Namun, Julio tetap pada keputusannya. Meskipun Santiago mengancam akan memperkaos ponakan dan kakaknya sebelum menghabisi mereka. Alhasil, Julia pun harus berakhir di tangan Santiago.
Keesokan paginya, sisi rumah terbangun setelah mendengar jeritan Paulina yang melihat kepala adiknya. Para anggota polisi dan kartel berkumpul di tempat itu untuk mencari laptop Julio yang berisi rekaman kejahatan Santiago. Sesaat kemudian, Dominic meminta pacar Abril bernama Anso membawa Abril ke dalam rumah, dan inilah yang terjadi. Sayangnya seorang petugas berhasil melarikan diri. Dominic bergegas mengambil laptop Julio dan menyerahkan kepala Julio kepada ayahnya. Setelah kejadian itu, Dominic yang tadinya ingin pergi, mengurungkan niatnya tersebut dan memutuskan melindungi keluarga Julio. Ia kemudian melatih keluarga tersebut melawan gabungan polisi dan kartel yang bertanggung jawab atas kematian Julio. Di sisi lain, Sanchez yang berhasil kabur bertemu dengan Santiago dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi di depan matanya. Ya le expliqué, comandante. Una gringa. Untuk memastikan ucapan anak buahnya tersebut, Santiago bergegas ke TKP. Namun sebelum pergi, ia memerintahkan Chago menutup seluruh akses jalan keluar. Comandante. Chago, cierra la carretera por detrás de la casa. Nadie entre. Tak lama kemudian, Dr. Raul meminta izin pergi ke rumah Paulina. Enrico langsung memintanya kembali karena tidak membutuhkan dokter. Raul mencari tempat aman lalu menghubungi Paulina. Dominic kemudian meminta bantuan Raul menyiapkan mobil ambulans dan mencari jalan lain untuk menyelamatkan keluarga Paulina. Raul berkata, hanya ada satu jalur yang tidak diblokir yaitu lewat bukit. Hanya di sana ia bisa menjemput mereka. Kembali ke TKP, sesampainya di sana, betapa terkejutnya Santiago melihat pemandangan tersebut. Tak lama kemudian, Dominic keluar menemuinya. Awalnya Santiago masih tak percaya jika seorang wanita mampu menghabisi anak buahnya. Namun ia harus mengakui apa yang ada di hadapannya. Tak ingin meremehkan Dominic, Santiago lantas menawarkan kesepakatan, menukarkan kebebasan Dominic dengan laptop. Sayangnya Dominic menginginkan jaminan keselamatan seluruh keluarga Julio dan dirinya. Jika Santiago menolaknya, maka ia lebih memilih perang. Mendengar ancaman tersebut, Santiago memastikan bahwa mereka semua tidak ada yang bisa keluar dengan selamat. Dan negosiasi pun selesai. Oke. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Dominic segera melakukan persiapan bersama para bocil. I changed the frequency so they cannot hear us. Sementara Santiago mengumpulkan pasukannya dan meminta tambahan personil dari pusat dengan alasan status darurat. Singkat waktu malam pun tiba. Abril bertugas mengatur panel listrik yang dikunci dari luar. Sementara Anso bertugas melindungi Abril dari luar gudang. Ayah Julio memilih tetap di tempat, sedangkan Paulina dan kedua anaknya diamankan di toilet dan menutupinya dari luar. Adegan berpindah ke Santiago di mana ia mengingatkan. Target utama mereka adalah melumpuhkan Dominic dan mendapatkan laptop. Pasukan dibagi menjadi dua. Tim 1 di bawah pimpinan Chago akan menyerang dari depan, dan tim 2 di bawah pimpinan Enrico menyerang dari belakang. Melalui walkie-talkie milik polisi yang tewas, Dominic bisa dengan mudah mengetahui pergerakan mereka. Dan saat yang dinanti pun tiba. Dalam ketegangan suara tembakan, Paulina mulai merasakan kontraksi yang harus melahirkan seorang diri di hadapan kedua anaknya.
¡Destruyan las malditas luces! ¡Destruyanlas! Chago yang menyadari strategi Dominic yang menggunakan lampu sorot, mengutus beberapa anak buahnya menghancurkan panel listrik yang berada di gudang. R, copiado. Sayangnya, rencana tersebut berhasil digagalkan Dominic. Chago hanya bisa terdiam melihat aksi brutal yang dilakukan Dominic. Saat Dominic masuk ke dalam rumah, tim 2 diturunkan menuju gudang listrik. Anso yang panik langsung keluar dari tempat persembunyian. Chago yang sudah geram langsung menghancurkan pintu rumah yang menyebabkan Dominic terpental. Namun, hal itu tak melemahkan tekadnya untuk melindungi keluarga Giulio. Dominic tak gentar menghadapi serangan demi serangan yang datang bertubi-tubi hingga akhirnya terjadilah duel antara Dominic versus Chago. Ayah Giulio pun tak tinggal diam. Ia langsung menghabisi Chago dengan satu tembakan yang juga harus menewaskan dirinya. Ketika para petugas menemukan keberadaan Paulina, Dominic langsung menghabisi mereka saat itu juga. Setelah itu, Paulina keluar dari sana menyerahkan anaknya kepada ayahnya yang sudah sekarat. Sang ayah sangat bahagia. Di sisa nafasnya masih bisa menyaksikan kelahiran cucu terakhirnya. Dan beliau pun meninggal dengan tenang. Sementara di luar rumah, April yang baru keluar dari gudang sangat terguncang melihat kematian kekasihnya. Menjelang pagi, mereka bergegas menuju perbukitan dipandu April menemui Raul sesuai rencana awal. Di sisi lain, Santiago mulai panik karena tak mendapatkan jawaban dari anak buahnya. Ia harus menyaksikan kembali korban keganasan Dominic. Tak lama kemudian, sosok Gabriela de la Cruz pun muncul. Ia berjanji akan mengirim anak buahnya untuk membantu Santiago memburu Dominic. Setelah berjalan berjam-jam, mereka akhirnya sampai di tujuan bertemu Raul. Sebelum berpisah, Dominic memberikan uang untuk bekal hidup mereka dan menyerahkan tanggung jawab keluarga kepada April. Tengan seguro que esto se va a mover. Pertempuran kembali terjadi. April segera mengambil alih kemudi, sementara Dominic harus tertembak oleh sniper. Dominic tersenyum lega melihat keberanian April. Namun senyumannya seketika berubah ketika sebuah mobil yang dilengkapi senjata datang dari arah berlawanan. Tak terasa, air mata Dominic menetes menyaksikan kematian seluruh keluarga Paulina. Sosok wanita dingin yang berniat melarikan diri dari masa lalunya yang kelam dan melindungi keluarga kecil yang tak bersalah harus berakhir sia-sia. Setelah kejadian itu, Dominic menuju bengkel mengambil mobil yang sudah dibelinya, lalu membuka peti yang berisi senjata, paspor, dan uang tunai. Scene berpindah ke Santiago. Video rekaman Giulio tentang pembunuhan yang dilakukan bersama kartel akhirnya menjadi viral di semua stasiun TV. Santiago segera mendatangi De la Cruz meminta perlindungan. Dengan senang hati, De la Cruz menyambut keluarga Santiago di rumahnya. Namun mereka tak menyadari bahwa Dominic tengah mengincar nyawa mereka. Di akhir film diperlihatkan, Dominic menemui paman Paulina, seorang mantan gangster yang kini menjadi pendeta di kota Santa Lucia. Dan ceritanya pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin.
Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.